Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salihah, sahabat kawan hijrah Labura, kembali lagi bersama kami Az-Zahra Squad. Nah, hari ini kita mau ngebahas materi yang tadi sama-sama kita dengarkan, yang sama-sama kita bahas di Liko Pekanan kita mengenai dakwah adalah jalan keselamatan dunia akhirat. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke bahasan itu, hari ini ada Kak Vivi. Hai. Halo, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ini anggota lama sih, geng lama, ketua geng. Oh ya, kayak dideketin aja satu. Biar Ketua mukanya geng. jelas. Nah. Kalau jumpa di jalan siapa ya, guys? Nah, ya. Mana nih? Ini Kak Irma. Oke. Next ada Titin. Ada Kak Widya. Ada Aisyah. Oke. Ada Kak Fitri dan tentunya ada saya sendiri Dini. Oke, next. Karena sudah sama-sama saling sapa gitu kan, kita langsung aja kali ya ngebahas materi kita hari ini. Tadi kita ngebahas mengenai dakwah merupakan jalan keselamatan dunia akhirat. Tapi ini kayaknya berat banget kalau misalnya materi full ya. Nah, ini sifatnya diskusi. Jadi teman-teman bakalan dengar kita diskusi tentang materi yang tadi. Sebenarnya sejauh mana sih pendapat-pendapat kita? Kira-kira pendapat ini bisa dikuatkan atau diterapkan seperti apa? Oke, tadi gimana nih? Nah, yang mau kita bahas pertama ini tentang materi pertama, dakwah adalah puncak dari ibadah kepada Allah. Kan tadi kan ada dari paragraf di buku ini sempat ada yang bikin kita wow gitu kan. Nah, ini nih aku mau kembangkan, tapi aku lempar ke kalian ya. Manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah, dan ibadah harus dilandasi dengan keilmuan. Ini diwarnai ya, di markingnya itu keilmuan. Sementara keilmuan harus sesuai dengan ajaran Allah seperti yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu satu tentang keilmuan. Udah, itu aja deh dulu. Menurut teman-teman gimana? Bab yang pertama tadi dakwah Adalah harus puncak dari- disertai dan dilandasi dengan keilmuan. Jadi kita itu harus berdakwah disertai dengan ilmu gitu. Jadi jangan punya ilmu tapi kita nggak disertai sama dakwah gitu. Itu sama Atau dakwah kita nggak punya ilmu. gitu. Ya. Ujung-ujungnya kayak salah satu contohnya korupsi ya kan, punya ilmu tapi nggak ada dakwahnya, jadi nilainya 0. Nah, kayak gitu banget. Jadi sebenarnya dakwah dan ilmu itu berdampingan ya. Berdampingan dan nggak boleh berat sebelah, istilahnya kayak gitu. Seberapa besar sebenarnya urgensi dari ilmu itu untuk dakwah? Kira-kira menurut kita. Wah, Besar Itu banget. kalau orang mah besar banget lah. Soalnya kalau kita menyampaikan sesuatu harus berdasarkan misalnya dalil, hadis. Sedangkan itu memang harus kita pelajari dulu kan. Gitu. Harus kita ketahui, harus kita pelajarin. Benar. jadi Benar banget. bahaya juga sebenarnya kayak apa namanya, dakwah tanpa ilmu tuh misalnya ya mereka misalnya mengkaji Al-Quran secara semaunya mereka gitu kan, dan itu sering sekali dilakukan oleh orang-orang sekarang gitu kan. Kayak misalnya lihat apa namanya, kalau memilih calon pasangan lihatlah dari 4 hal. Ya kan, misalnya apa tadi dari pertama cantiknya, kayanya, nasabnya, agamanya. Tapi dipotong sampai di situ, artinya seolah-olah mereka mengatakan, iya, terus juga mereka seolah mengatakan bahwa harus ada 4 ini loh kalau memilih si perempuan. Padahal setelah itu ada kalimat maka pilihlah olehmu yang baik agamanya. Nah, itu poin terutamanya. Tapi nah yang sering diambil itu cuma bagian 4 itu aja. Padahal ya secara keseluruhan kita melihat sekeliling kita tuh nggak sesempurna itu ya teman-teman ya. Itu dakwah Dakwah tanpa ilmu ya. dakwah tanpa ilmu, konkret lah ya, kayak gitulah ya, dakwah tanpa ilmu. Jadi ya mau nggak mau ya, sebelum kita berdakwah
harus isi dulu otaknya ya. Harus belajar dulu. Harus belajar dulu berdasarkan beberapa sumber yang memang sumber yang penting ya, salah satunya kayak Al-Quran. Al-Quran kan yang dibilang sama multi tafsir tadi kan. Jadi kalau misalnya kita membahas Al-Quran itu nggak bisa setengah-setengah, harus dari awal sampai akhir, jangan cuma diambil pertengahan aja, terakhir jadi salah tafsir. Kan? Pernah banget tuh kan Iya. apa namanya tuh? Ya di sektor politik juga sih sempat milih pemimpin harus gini, sedangkan ya fatwa-fatwa orang ya gitulah. Kayak sesukanya kita gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut Mbak Wiwit macam mana? No komen. Penting nggak harus loh. Oh, gini aja, pertanyaannya gini deh, dibalikin. Sebagai penerima dakwah harusnya kita punya ilmu juga nggak? Mbak harus dong. Karena kan kita nggak melulu menerima sebagai penerima dakwah ya. Kita nggak melulu menerima ini. Karena kan kita bisa juga menyaring apa yang kita dengar, apa yang kita terima gitu. Contohnya kayak intinya jangan salah dalam mengatakan aliran. Iya. Menerapkan apa yang kita dengar. Jadi kita tetap harus belajar juga walaupun kita misalnya gini, iya kayak misalnya ada seseorang yang mengatakan seperti ini. Nah, kita juga harus tahu cari dalilnya ya. Bener nggak dalil tersebut dan sahih nggak gitu ya. Sebagai perbandingan dan penyocokan. Kita nggak bisa hanya mengandalkan logika. Logika nggak dibilang yang enggak, tapi kita harus ada landasan ilmiah juga. Termasuk apa yang kalian lihat dari channel kita gitu, bisa jadi ada yang salah. Nah, itu boleh disaring-saring ya guys gitu. Contohnya gini, kenapa orang banyak yang sesat? Nah, mungkin di situ penafsiran ilmu dia. Nah itu dia kan banyak banget kan paham-paham di Indonesia kan. Gitu. Nggak semuanya bisa dipakai sama logis kita. Pokoknya aliran-aliran Islam yang mengatasnamakan Islam tapi banyak sekali gitu loh pola-pola ajarannya yang jauh dari kata Islam, dari Al-Quran dan hadis kayak gitu teman-teman. Makanya perlu ilmu. Kembali lagi ke ilmu ya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Yang kedua, tidak ada kerugian dalam dakwah. Kemudian dakwah Nabi Muhammad membawa kedamaian bagi umat manusia. Tunggulah sebelum kita ngebahas dakwah Nabi Muhammad membawa kedamaian bagi umat manusia. Ini ada yang poin B, tidak ada kerugian dalam dakwah. Menurut kalian gimana? Jelas lah. Ya, tidak ada kerugian dalam dakwah, maksudnya kan saking banyaknya kelebihan atau kebaikan-kebaikan dalam dakwah gitu kan. Karena simpelnya dakwah itu kan sebenarnya kayak kita mencintai saudara kita dan menginginkan kita bersama-sama di surga. Itu juga bagian dari dakwah. Kenapa kita mau berdakwah? Agar tidak hanya kita loh yang memahami atau yang tahu tentang satu hal dalam Islam gitu kan. Nah, kita pingin orang yang kita sayang juga mengetahui agar dia juga jangan tersesat, agar jalannya juga benar kan, seperti itu. Nah, seperti itu, sepenting itu loh dakwah gitu. Yang lain? Gimana yang lainnya? Iya. Kita harus mengingatkan dalam kebaikan yang kayak watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Makanya dakwah itu secara nggak langsung mengingatkan kita juga. Kita mengingatkan orang, otomatis kita juga teringatkan. Ada juga bagian dari dakwah yang mungkin tanpa kita sadari dan memang seharusnya tidak usah kita sadari. Bukan sih, maksudnya kita berpakaian, kita menutup aurat itu bagian dari dakwah nggak guys? Oh iya, betul, pasti. Ketika ada orang-orang tertentu yang terinspirasi dari apa yang kita lakukan, itu juga bagian dari dakwah ya. Iya, betul. Nah, teman-teman, jadi kompleks ya. Kata dakwah itu kompleks banget, dan istilah dakwah, istilah pendakwah itu bukan serta-merta harus menjadi ustadz gitu. Enggak guys, enggak. Allah ciptakan di muka bumi ini punya peran dakwahnya masing-masing. Mau kita mau jadi A atau B atau C, ya kita punya peran dakwah masing-masing dan kita punya tanggung jawab untuk mensyiarkan agamanya Allah gitu. Karena ketika kita meninggal nanti, Allah itu nggak nanya kita itu siapa, apa yang telah kita perbuat untuk agama Allah gitu. Masya Allah. Teman-teman semuanya, tadi kan sempat kita bahas ya, pada zaman Nabi berdakwah itu insya Allah pedai itu akan menang dan orang-orang yang zalim itu akan kalah gitu loh.
Nah, ketika zaman Nabi banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa menimpa suatu kaum yang apabila mereka membangkang, seperti Nabi Nuh, Lut, dan lain sebagainya, banyak sekali. Dan tahu nggak sih teman-teman semuanya, Kak Fitri terutama yang tadi agak terlambat ya. Iya, bukan agak, memang terlambat. Datangnya setelah selesai materi. Nih. Bila kita mengkaji ayat-ayat yang berbicara tentang perselisihan para nabi dengan kaumnya, di situ akan tampak bahwa orang-orang yang menentang mendustakan seorang rasul akan segera dienyahkan dari muka bumi, guys. Mulai dari datangnya angin topan, badai, teriakan, tapi sekarang tuh udah nggak ada lagi nih katanya ya. Semua ini merupakan karunia dari Allah untuk memuliakan umat Nabi Muhammad, dan kita adalah umat Nabi Muhammad, umat terakhir, akhir zaman. Luar biasa ya, gitu. Menurut teman-teman semuanya gimana nih? Menurut aku sendiri, mungkin ini sesi terakhir kita ngebahas ya, karena ini udah di sebab ketiga, ini poin terakhir. Teman-teman semuanya, kita sadar bahwa kita adalah manusia akhir zaman, dan di sini dikatakan bahwa Allah menspesialkan manusia akhir zaman, umat Nabi Muhammad, dengan tidak adanya lagi bencana-bencana seperti itu. Apa menurut kalian? Mungkin gini, ketika kita mendengar sirah Nabi, kita berpikir, ya Allah, kenapa sih aku tidak dilahirkan pada zaman itu, langsung bertemu dengan Rasulullah, langsung berada pada masa dakwahnya dia gitu. Tentu kita berpikir, iya, kita berpikir betapa beruntungnya orang-orang yang hidup pada masa itu. Padahal itu tadi Allah ketika kita pun tidak bersama Rasulullah saat itu, ketika kita sudah hanya sebagai umat lah di akhir zaman, kita juga orang yang spesial dibuat Allah. Kita tidak terdampak dari bencana-bencana yang dimaksud tadi pada masa sebelum Rasulullah gitu. Tapi walaupun kayak gitu, kayak angin topan memang ada ya, maksudnya nggak memusnahkan kan? Tapi nggak memusnahkan ya. Iya, yang itu hanya dimaksud, sebagai peringatan kan kita. yang dimaksud dengan memusnahkan itu contohnya seperti Fir'aun gitu. Itu kan kaum waktu masa Nabi Musa, orang yang menentang Nabi Musa gitu pada dakwahnya. Jadi itu kan di situ kita dengar ceritanya bahwa ketika dia menentang Nabi Musa, padahal Fir'aun itu seorang raja. Jadi ketika dia itu punya kekuasaan, ketika dia mau menentang, Allah langsung turunkan azabnya, yaitu digulunglah dari sama air laut itu. Jadi kalau kita pikir di zaman sekarang kan udah nggak ada, karena kenapa? Karena kita dispesialkan oleh Allah. Selain dari kita tidak melihat ataupun menyaksikan turunnya bencana pada umat yang menentang agamanya Allah, kita juga dikasih kenikmatan gini loh. Katanya kan umatnya Nabi Muhammad akan dikasih syafaat nanti ketika di yaumil akhir. Selain dari kita tidak terdampak dari yang bencana-bencana itu, dan kita tidak menyaksikan, kita juga sebagai umat yang spesial dibuat Allah itu sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya. Jadi pada teman-teman sekalian, mumpung ini hari Jumat, coba introspeksi udah Sabtu sih, udah mau Sabtu. Udah selesai asar ya. Kita tanya dulu sama diri kita sendiri, terutama aku ya, apa sih yang sudah aku perbuat sebagai umatnya Rasulullah? Ketika nanti Rasulullah bertanya, apa sih sebagai wanita, apa sih yang sudah aku perbuat untuk agamanya Allah, untuk bangga nggak sih Rasulullah punya umat sebagai aku gitu. Dan salah satunya juga Rasulullah bilang gitu kan, ada umat yang paling dia rindukan, yang tidak pernah bertatapan muka, tapi dia mengikuti ajaran aku merinding. Iya, itu kayaknya part bagiannya Allah. Dia Aku loh gitu. Iya, kita nggak ngeliat, dia nggak ngeliat kita, tapi dia merasakan rindu dan cinta pada kita gitu kan. Pernah nggak sih kita merindukan seseorang
seperti Rasulullah merindukan kita, pasti ya enggak. Karena cintanya Rasulullah kepada umatnya itu begitu besar sekali, bahkan melebihi seorang ibu mencintai anaknya. Iya, sampai di tarikan napas terakhir dia pun masih mengingat umatku. Ya Allah, ini Bibi ada yang mau dibilang? Lanjut. Oke teman-teman semuanya, tadi itu part terakhir dari materi kita kali ini, dan ini yang lebih terakhir lagi. Oh, ada lagi. Closing statement, dan ini cuman aku minta 1 atau 2 orang aja ya. Jadi teman-teman di sini tidak ada ruginya untuk kita menjadi dai atau pendakwah. Bahkan di sini juga dituliskan dalam buku ini adalah, oleh karena mereka itulah Allah menyelamatkan umat ini dari kebinasaan. Ketika di bumi sudah tidak ditemukan lagi orang-orang yang berdakwah seperti itu, maka kiamat akan datang. Sebagaimana tersirat dalam banyak hadis, kiamat tidak akan datang hingga di bumi ini tidak disebut lagi Allah, Allah, Allah. Oke, mungkin ada 2 orang nih. Siapa nih 2 orang? Gimana respon kalian? Ya, teman-teman, kita berjuang bersama di Liko Az-Zahra untuk ya secara tak sadar kita tuh sedang berdakwah kayak gitu. Tanpa kita sadar nih guys, kalau misalnya Vivi nggak berdakwah, Naila yang bakalan lahir nanti yang insya Allah akan jadi pendakwah, kalau Naila tidak meneruskan estafet ibunya, gimana ke depannya kayak gitu. Ibarat kayak gitu, Kak Irma nanti menikah, anaknya kalau misalnya tidak dilanjutkan estafet dakwah ini gimana ntar? Gimana? Ini berat loh guys, berat banget. Nangis. Oke. Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang, itu anak-anak remaja sekarang banyak yang udah mengikuti zamannya bukan zaman untuk berdakwah ya kan, tapi zamannya TikTok, zamannya pergaulan bebas. Bayangkan nanti kalau generasi anak kita ya hidup di zaman itu, yang penerusnya pun kayak mereka gitu. Apa kita rela? Ya benar. Begini sih ya, kalau dari aku sendiri gitu kan, dulu awalnya kayak ngerasa maju mundur untuk jadi pendai atau jadi dakwah gitu kan, karena kita merasa kita nggak pantas, kita ngerasa ilmu kita masih sedikit gitu kan. Tapi itu tadi poinnya itu, kita nggak tahu ke depan itu mungkin saja karena ketidakmauan kita menjadi seorang pendakwah adalah bagian terakhir atau masa terakhir di mana adanya dakwah. Setelah itu tak ada lagi gitu kan. Jadi kayaknya saya ngerasa kayak kok kayaknya tangan kita nih yang akan menentukan jalan dakwah ke depan gitu kan. Jadi makanya siapapun di antara kita, yuk ngaji gitu kan, yuk kita belajar lagi biar kita bisa jadi pendakwah. Kita paling nggak bisa mendakwahi keluarga kita bisa melindungi orang-orang yang kita sayangi dari api neraka gitu kan. Walaupun ya itu tadi, kita memang belum sempurna, kita masih jauh sekali dari kata sempurna, kita jauh sekali dari ya kepandaian ilmu, kita masih jauh, ilmu kita tuh masih sedikit gitu kan. Yang penting tuh memang yang harus diawali tuh yang ngaji itu dulu gitu, yang penting kita belajar dulu gitu. Tuhan, dulu pernah aku menagih simpati kepada manusia yang alfa jua buta. Ya, hal terkecil kita bisa mendakwahi keluarga kita. Semoga kita segera berkeluarga ya. Kalaupun kita nanti belum berkeluarga saat ini, setidaknya emak, bapak, nyak, babe, ente yang ada di rumah didakwahi gitu. Pelan-pelan dengan cara yang ahsan. Oke teman-teman semuanya, wah udah jam 18:15, karena udah sore banget, udah mau maghrib, kita tutup dulu perjumpaan kita kali ini di episode kali ini dengan lapas hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di segmen berikutnya atau di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, dosaku